Malam itu, angin bertiup kencang menyapu kampung yang terisolasi, menggoyangkan dedaunan pohon tua yang rapuh. Di sebuah rumah reot yang terletak di ujung kampung, Dedi, tukang batu bata, terjaga dari tiduran dengan napas terengah-engah. Setiap detik terasa begitu berat, bagai ribuan ton batu menekan dadanya. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hutang-hutang rentenir yang terus menumpuk, wajah-wajah bengis para penagih yang terus menghantui, dan ancaman yang semakin nyata, semua itu membuatnya hampir gila. Tidur tak lagi memberikan kenyamanan, dan mimpi buruknya seakan menjadi kenyataan. Dedi menatap langit malam yang tak berbintang, matanya terbuka lebar, seolah mencari jalan keluar yang tak terlihat. Setiap kali ia teringat pada uang yang dipinjamkan, setiap kali ia teringat pada janji yang harus dibayar, hatinya semakin hancur. Hutang itu sudah begitu besar, bahkan ia tidak bisa menghitung berapa kali ia sudah diperingatkan oleh rentenir, bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memberi mereka sesuatu yang lebih berharga dari uang. Namun, Dedi bukanlah orang kaya, hanya seorang tukang batu bata biasa yang sudah tak punya apa-apa lagi. Akhirnya, tubuhnya yang lelah itu terkulai di atas ranjang lusuh. Dengan napas berat, Dedi memejamkan matanya, berusaha mencari sedikit ketenangan. Namun, tiba-tiba, sebuah bisikan lembut namun menakutkan menyelusup ke dalam telinganya. Kau ingin bebas dari segala beban? Kau ingin hidup bebas dari ancaman mereka? Suara itu mengalir pelan, tapi penuh kuasa. Dedi terkejut, matanya terbuka lebar, tapi tidak ada siapapun di sekelilingnya. Suara itu, suara yang datang entah dari mana, begitu mempesona dan menakutkan. Lalu, mimpi itu datang. Dalam keheningan yang memabukkan, Dedi tiba-tiba terlempar ke sebuah tempat yang asing. Sebuah gua yang gelap, penuh kabut yang menyelimuti pandangannya. Di ujung gua itu, ada sebuah cahaya lembut yang memancar. Semakin mendekat, semakin jelas sosok yang ada di sana. Seorang wanita yang sangat cantik, namun ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Tubuhnya setengah ular, dengan sisik-sisik hijau yang berkilauan, mengeluarkan bau yang aneh dan memikat. Wanita itu tersenyum lembut, senyuman yang penuh misteri. Aku tahu apa yang kau inginkan, Dedi. Aku tahu apa yang mengganggu tidurmu. Suaranya begitu merdu, namun ada getaran yang membuat tubuhnya gemetar. Hutang-hutangmu, ancaman dari rentenir itu. Aku bisa membantu, tapi dengan harga yang harus kau bayar. Dedi merasa tubuhnya terasa dingin, ada sesuatu yang tidak beres. Namun, di balik ketakutan itu, ada sebuah harapan yang membara di dalam hatinya. Harapan untuk terbebas dari masalah yang semakin menjeratnya. Bagaimana caranya? Tanya Dedi dengan suara bergetar, berusaha mengendalikan dirinya meski rasa takut merayap perlahan di sekujur tubuhnya. Aku akan memberimu jalan keluar, jawab wanita itu, namun kau harus menyerahkan harta yang paling berharga milikmu. Sesuatu yang kau anggap tak tergantikan. Dedi merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram hatinya, menekan, dan menariknya ke dalam keputusan yang tak bisa dihindari. Apakah itu akan cukup? Apakah aku akan bebas? Gumam Dedi, meski dirinya sendiri tidak yakin. Wanita ular itu tersenyum lebih lebar, senyuman yang semakin mengerikan. Jika kau menginginkannya, kau akan memberiku apa yang kuinginkan, Dedi. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini. Dengan satu gerakan tangan, wanita itu menghadirkan sebuah benda di hadapan Dedi, sebuah handphone tua, butut, yang selama ini menjadi barang paling berharga yang ia miliki. HP itu bukan hanya alat komunikasi, melainkan kenangan dari ibunya yang telah lama meninggal. Serahkan itu, wanita itu memerintah dengan tegas, matanya menyala merah. Dedi terdiam. Hatinya bergejolak, antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendorongnya untuk mengambil keputusan yang tak bisa dibatalkan. Di dalam hatinya, ia merasa sebuah kekuatan jahat yang memanggilnya. Ia tahu bahwa ia tak punya pilihan lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil handphone tua itu dan menyerahkannya pada wanita ular tersebut. Ketika tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang begitu kuat, seakan-akan dunia ini berputar di sekeliling mereka. Setelah serangkaian kejadian aneh dan mencekam itu, Dedi terbangun di tempat tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah-engah, dan hatinya masih berdebar kencang. Namun, ada yang berbeda. Mimpi itu, atau apakah itu kenyataan, telah meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya. Ia merasa sesuatu yang tak terlihat kini menguasai dirinya, menuntut sesuatu yang tak bisa ia tolak. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya, tapi jawaban itu sudah jelas. Ia telah membuat perjanjian yang tidak bisa diubah lagi. Dengan perasaan yang campur aduk,
Dedi menatap keluar jendela. Angin malam itu seakan berbisik kepadanya, memberi isyarat bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Ia tahu, tak ada lagi jalan mundur. Perjanjian telah dibuat, dan sekarang, ia hanya bisa menunggu. Dedi terbangun dari tidur yang gelisah, namun entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekelilingnya seakan berubah menjadi lebih sunyi, lebih mencekam. Ada bisikan halus yang terdengar di telinganya, suara yang tak bisa ia pahami, namun terasa begitu dekat. Suara itu terus menggelayuti pikirannya, seolah-olah ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya terasa kaku, seakan berat untuk digerakkan. Seperti ada kekuatan asing yang menguasai dirinya, menariknya menuju keputusan yang semakin dekat. Tangan Dedi meraih handphone tua yang tergeletak di samping tempat tidur, benda yang baru saja ia serahkan dalam mimpi itu, atau entah apa yang ia anggap mimpi. Ketika jarinya menyentuh layar, ia merasakan sensasi dingin yang begitu tajam, seperti menyentuh permukaan es. Secara otomatis, ia membuka layar handphone itu, meskipun layar yang retak dan usang itu tampak tidak berguna. Namun, ketika ia memandang layar, matanya membelalak. Di sana, muncul sebuah pesan singkat yang membuat darahnya membeku. Pesan itu tertulis dengan kata-kata yang tak bisa ia pahami, seakan-akan ditulis oleh tangan yang tak terlihat, dengan huruf-huruf yang berkilau merah. Tugasmu belum selesai, Dedi. Harta akan datang, namun jangan pernah lupakan siapa yang membantumu. Kau telah menandatangani takdirmu. Sekarang, bersiaplah untuk menerima apa yang menjadi hakmu. Dedi terperangah. Suara-suara halus mulai memenuhi pikirannya, seolah ada ribuan bisikan yang membanjiri telinganya. Ia menatap layar handphone itu dengan cemas, merasa bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah kebetulan. Tak lama setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Handphone itu mulai bergetar dengan sendirinya. Suaranya berubah menjadi seperti suara desisan ular yang panjang dan menyeramkan. Dedi terperanjat, merasa terperangkap dalam sebuah permainan yang tak bisa ia kendalikan. Dengan tangan yang gemetar, ia menutup layar handphone itu, berharap dapat menenangkan dirinya, namun getaran itu tak berhenti. Seketika, handphone itu meluncur dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara denting yang nyaring. Dedi melihatnya dengan horor. Pada saat itulah, seluruh ruangan terasa semakin panas, seolah-olah udara di sekitarnya dipenuhi dengan hawa yang mencekam. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi oleh bau busuk yang tak terbayangkan, bau seperti ular yang baru saja membusuk. Dedi menjerit tertahan, namun tak ada yang bisa mendengar. Ketika ia menundukkan kepalanya, ia melihat bayangan panjang yang melintasi lantai. Bayangan itu bergerak cepat, meluncur seperti seekor ular raksasa yang mendekatinya. Ia bisa merasakan kehadirannya, meskipun tidak ada yang tampak. Dedi merasa tubuhnya menjadi lemas, kakinya gemetar, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, bisikan halus yang datang dari balik kegelapan. Kau tak akan pernah bisa lari, Dedi. Kami selalu ada, menunggu saat yang tepat. Dedi menoleh ke segala arah, namun yang ia temui hanyalah bayangan gelap yang menakutkan. Perlahan-lahan, ia merasakan tubuhnya tertarik ke bawah, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Di tengah kebingungannya, suara lain muncul. Kali ini lebih jelas, seperti suara wanita yang memanggil namanya dengan lembut. Dedi menoleh, dan di sudut ruangan yang gelap, ia melihat sosok wanita yang sama, wanita berbadan ular, dengan mata merah yang bersinar. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang sangat jahat di balik senyumannya yang menakutkan. Kau sudah membuat pilihanmu, Dedi. Sekarang, waktunya untuk membayar. Suaranya mengalir lembut namun penuh ancaman, seakan mengikatnya dalam ikatan yang tak bisa diputuskan. Wanita ular itu melangkah mendekat, dan seiring dengan setiap langkahnya, lantai di bawah kaki Dedi mulai retak, seolah menandakan adanya kekuatan yang tak bisa dipahami. Kau sudah memilih harta, kekayaan, dan kebebasan dari hutangmu. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Wanita itu melanjutkan, suaranya penuh dengan irama yang tidak bisa ditolak. Harta yang akan datang akan membanjiri hidupmu, tetapi kau akan menjadi bagian dari kami, bagian dari dunia yang gelap. Dedi merasa ada tangan yang mencengkeram jantungnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Seketika, tubuh Dedi merasa semakin lemah. Ia tak bisa melawan. Keputusan yang ia buat sebelumnya kini menghantuinya. Semua yang ia impikan, rumah besar, kekayaan yang tak terhingga, terasa kosong, seolah-olah semua itu hanya ilusi belaka. Harta yang datang ternyata bukanlah kebebasan,
melainkan sebuah kutukan. Dedi mencoba untuk berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa terperangkap dalam cengkraman yang semakin kuat. Di luar rumahnya, malam semakin gelap. Angin yang berhembus semakin menderu, seolah membawa sesuatu yang sangat buruk. Dedi bisa merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Namun, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah membuat pilihan yang tak bisa diubah. Dalam kegelapan yang pekat, suara ular itu semakin mendekat, dan Dedi tahu bahwa tak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah ia buat. Pagi yang gelap menyelimuti rumah Dedi. Matahari tak tampak, dan kabut tebal menutupi setiap sudut desa yang biasanya cerah. Angin dingin berhembus melalui celah-celah dinding kayu yang mulai lapuk, menambah rasa mencekam di dalam rumah. Dedi duduk terdiam di sudut kamar, tatapannya kosong, matanya sayu, seakan tak mengenali dunia di sekitarnya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya, namun ia tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Hatinya seolah terperangkap dalam jaringan tak terlihat, jaringan yang ia buat sendiri, dan kini, ia merasakannya, menyesal tanpa bisa mundur. Handphone tua itu kembali bergetar di atas meja, membuat tubuh Dedi terlonjak. Getarannya lebih kuat daripada sebelumnya, suaranya kini terdengar seperti desisan ular yang berputar-putar di dalam telinganya. Dedi menatap handphone itu dengan ketakutan. Setiap getarannya seakan membawa pesan yang mengingatkannya akan perjanjian yang telah ia buat semalam. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya, mencoba untuk memahami apa yang harus dilakukan. Namun layar yang rusak itu kembali menampilkan pesan yang membuat dadanya semakin sesak. Perjanjianmu sudah dimulai, Dedi. Sekarang, waktunya untuk membayar harga yang harus kau tanggung. Kau ingin harta, kekuasaan, dan kebebasan, tapi ingat, kau harus membayar dengan hidupmu yang tak lagi milikmu. Pesan itu muncul dengan huruf-huruf merah yang berkilau, membuat tubuh Dedi tergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang, dan nafasnya semakin terengah-engah. Setiap kata terasa seperti duri yang menembus hatinya, mengingatkan pada pilihan yang salah, namun ia tak bisa menarik kembali semuanya. Ponsel itu bergetar lagi, lebih kuat kali ini, hingga Dedi merasa tangan kirinya mulai kesemutan. Ia meletakkan handphone itu di meja dengan terburu-buru, dan berusaha menenangkan dirinya. Namun, dari luar rumah, suara desisan lembut mulai terdengar, seperti suara yang bergerak mendekat. Awalnya halus, seperti bisikan angin, tetapi semakin lama semakin jelas, semakin nyata. Ia mendengarnya dengan jelas, meski tak ada seorang pun di luar. Teriakan ular yang panjang dan menggigit, membuat Dedi tak mampu bergerak. Tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Tidak ada yang mengetuk, tak ada yang menggerakkan gagangnya. Pintu itu hanya terayun lebar, dan udara dingin masuk menyapu ruangan. Dari luar, ada bayangan gelap yang bergerak pelan memasuki rumah. Dedi terperangah melihat sosok yang muncul di ambang pintu. Wanita ular itu, dengan tubuh yang sebagian besar berbentuk ular besar, melangkah dengan anggun namun menyeramkan, tatapannya seperti memandang langsung ke dalam jiwanya. Waktunya telah tiba, Dedi, wanita ular itu berkata, suaranya terdengar merdu namun penuh ancaman. Setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung kekuatan yang memaksa Dedi untuk menundukkan kepalanya. Hutangmu belum terbayar. Kau telah memilih, dan kini, waktunya untuk merasakan konsekuensinya. Dedi merasa tubuhnya lemas, seakan ada sesuatu yang menghisap semua energi di tubuhnya. Tubuhnya terasa sangat lemah, dan keringat dingin mulai mengucur deras dari pori-porinya. Dedi tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Ia berusaha bertanya, suaranya tercekat. Wanita itu hanya tersenyum, senyum yang menakutkan dan penuh rahasia. Kau sudah tahu apa yang harus dibayar. Harta yang kau inginkan, itu semua hanya ilusi. Namun, ada satu hal yang harus kau lakukan, kau harus menyerahkan lebih dari sekadar barang atau uang. Kau harus menyerahkan hidupmu, tubuhmu, jiwa dan ragamu. Kata-kata itu menggema di telinganya, membuatnya semakin merasa terhimpit, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar, seperti ada sesuatu yang besar dan berat bergerak di bawah tanah. Suara gemuruh yang terdengar seperti tanah yang sedang terbelah. Dedi jatuh tersungkur, merasakan getaran yang semakin kuat. Langit di luar berubah menjadi gelap, dan hujan deras mulai turun, menambah kesan mencekam yang tak terelakkan. Wanita ular itu bergerak mendekat, dan setiap langkahnya seakan mengubah ruang di sekitarnya. Sekarang, waktunya untuk memenuhi perjanjian, katanya dengan suara yang semakin rendah, seperti desisan ular yang mengintai mangsanya. Dedi berusaha untuk berdiri,
namun tubuhnya terasa lumpuh. Ia merasakan seolah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang menariknya. Tubuhnya terasa sangat lemah, seakan-akan tidak lagi milik dirinya. Wanita ular itu melangkah lebih dekat, dan Dedi merasa jantungnya hampir terhenti oleh ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Dedi, wanita itu berbisik dengan nada yang sangat rendah, dan seketika, bayangan ular raksasa muncul di belakangnya, matanya yang menyala merah menatap langsung ke arah Dedi. Dedi tahu bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Ia telah membuat pilihan, dan kini ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Ia merasakan hawa panas yang datang dari bawah tanah, dan sesuatu yang besar mulai muncul. Suara desisan semakin keras, dan saat itu, Dedi menyadari bahwa ia tak akan bisa keluar dari perjanjian ini selamanya. Di dalam rumah yang semakin gelap, Dedi merasakan hawa yang semakin mencekam. Udara terasa berat, seakan-akan setiap napas yang ia hirup mengandung racun. Di luar, hujan masih turun deras, tapi di dalam rumah, suasananya menjadi semakin sunyi, seolah dunia luar tak lagi ada. Wanita ular itu berdiri diam di depan Dedi, matanya yang merah menyala menatapnya dengan penuh kekuatan yang menakutkan. Setiap detik terasa seperti 100 tahun yang penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Apa yang kau inginkan dariku? Dedi akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata, meski suaranya terhambat oleh rasa takut yang begitu mencekam. Wanita ular itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang lebih menyeramkan dari apapun yang pernah dilihat Dedi sebelumnya. Kau sudah tahu apa yang harus kau bayar. Harta yang kau minta, kebebasan yang kau inginkan, semuanya ada harganya. Namun, tak semua orang dapat membayar dengan uang atau barang. Suara wanita ular itu menggema di telinga Dedi, membuatnya merasa terjerat semakin dalam. Tiba-tiba, tubuh Dedi terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin berlari, ingin berteriak, namun tubuhnya tak mau bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Tatapan mata wanita ular itu semakin dalam, semakin memikat, dan seolah menembus ke dalam jiwa Dedi. Lihatlah, Dedi. Lihatlah apa yang telah kau pilih. Kau tak akan bisa kembali lagi, kata wanita itu dengan suara yang penuh dengan ancaman dan kebohongan. Di saat yang sama, terdengar suara desisan dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak. Tanah di bawah rumah Dedi mulai berguncang, dan rumah itu terasa seperti akan runtuh. Dedi menoleh ke arah wanita ular itu dengan ketakutan yang semakin dalam. Kau bisa melihatnya, bukan? Dia sudah datang untuk menuntut janjimu, wanita itu berkata, dan pada saat yang sama, tanah mulai terbelah di bawah kaki Dedi. Suara desisan semakin keras, dan dari dalam tanah muncul sosok yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dedi menjerit keras, melihat makhluk yang muncul dari dalam tanah itu. Sosok besar, bercorak hitam dengan sisik seperti ular, dan tubuhnya yang panjang menjalar keluar dari tanah. Itu adalah ular raksasa, ular yang telah menunggu saat ini untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat oleh Dedi. Ular itu menatap Dedi dengan mata merah yang memancarkan api, dan Dedi merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia merasa jiwanya seolah keluar dari tubuhnya, dihantui oleh bayangan ular raksasa itu. Wanita ular itu mendekatkan tubuhnya pada Dedi, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah hitam di lantai. Sekarang, kau akan melihat konsekuensinya. Kau tidak bisa lari, Dedi. Kau sudah menjadi miliknya, seperti yang sudah tertulis dalam takdirmu, katanya dengan suara yang semakin rendah, seolah berbisik langsung ke dalam hati Dedi. Dedi hanya bisa diam, tubuhnya kaku, merasakan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Ular raksasa itu semakin mendekat, dan aroma busuk yang keluar darinya semakin membuat Dedi hampir pingsan. Tiba-tiba, tubuh Dedi terjatuh, seakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak tampak. Ia merasakan diri terjatuh ke dalam kegelapan, dan suara desisan ular itu semakin dekat. Di sekelilingnya, bayangan hitam semakin menyelimuti ruang, dan ia merasa dikelilingi oleh ribuan ular yang bersisik tajam. Suara bisikan di telinganya semakin keras, seperti suara ular-ular itu berbisik kepadanya, menuntut bayaran atas dosa yang telah ia perbuat. Bayar dengan darah, Dedi. Bayar dengan hidupmu, suara itu berbisik di telinganya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Dedi merasakan sesuatu yang tajam menyentuh kulitnya, dan ia menjerit kesakitan. Setiap luka yang muncul seolah berasal dari dalam tubuhnya, semakin dalam dan semakin tajam. Ular-ular itu mulai mencengkeram tubuhnya, merobek-robeknya tanpa ampun. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi lebih kepada rasa takut yang mengalir dalam dirinya. Saat itu, Dedi menyadari bahwa ia tak lagi mengendalikan tubuhnya.
Ia hanyalah boneka yang dikuasai oleh makhluk-makhluk itu. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan suara desisan ular itu semakin keras. Kau tak bisa lari, Dedi. Perjanjianmu sudah terlaksana. Harta yang kau inginkan, itu hanya kebohongan. Yang nyata adalah pengorbanan yang kau buat. Suara wanita ular itu bergema, dan tiba-tiba, Dedi merasa tubuhnya mulai tenggelam dalam kegelapan yang tak terkatakan. Dengan desisan terakhir yang memekakan telinga, Dedi merasa tubuhnya kehilangan kekuatan. Semuanya menjadi gelap, dan ia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, di mana makhluk-makhluk yang telah ia panggil menunggu. Kini, ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat, terperangkap dalam jaring-jaring perjanjian yang ia buat sendiri. Dedi terbangun, tubuhnya terasa ringan dan kosong. Tak ada rasa sakit lagi, tak ada rasa takut. Namun, saat ia membuka mata, ia menyadari sesuatu yang sangat berbeda. Dunia di sekelilingnya bukan lagi dunia yang ia kenal. Semua terlihat kabur, penuh kabut hitam yang tebal. Seperti berada di suatu tempat yang tak bisa ia pahami, sebuah dimensi yang tak pernah ia impikan. Udara di sekitar terasa sangat dingin, menembus hingga ke tulang belulang, seolah mencoba merenggut sisa-sisa jiwanya. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Dedi merasa seperti terjebak dalam kekosongan. Matahari yang dulu selalu menjadi penunjuk waktu kini tak tampak. Semua sepi, sunyi, dan menakutkan. Keheningan yang sangat pekat, kecuali suara desisan ular yang jauh di kejauhan, seperti suara yang mengiringi langkahnya. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di depannya, berkilau dengan cahaya merah yang memancar dari mata dan mulutnya. Itu adalah wanita ular, namun kini wajahnya tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Selamat datang di dunia yang kau pilih, Dedi. Suara wanita ular itu menggema, seperti berasal dari segala penjuru. Suaranya bergetar di telinga Dedi, membuatnya semakin takut. Ia mencoba berbicara, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya ada bisikan yang terdengar, tetapi sangat lemah, seolah suaranya telah dicuri oleh dunia yang asing ini. Di sini, kau tak akan pernah bisa keluar. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Semua yang kau inginkan, harta, kekuasaan, semua itu hanya ilusi. Dedi berusaha melawan, namun tubuhnya masih terasa kaku dan tak bisa digerakkan. Tubuhnya seolah terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak, melayang tanpa suara. Mereka berbentuk seperti ular besar, namun tubuh mereka bercampur dengan bayangan hitam yang menyeramkan, tidak terdefinisikan. Dedi bisa merasakan hawa mereka yang sangat dingin, seolah mereka menyedot segala kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Begitulah nasib orang-orang yang memilih jalan pesugihan. Wanita ular itu melanjutkan, matanya kini memancar semakin terang. Mereka yang tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan, tapi tak pernah mengerti apa yang harus mereka bayar. Dan kau, Dedi, tak akan menjadi pengecualian. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami, tak ada yang bisa kembali dari sini. Kata-katanya sangat menyiksa telinga Dedi, seolah setiap kalimat menyayat hatinya. Perasaan penyesalan muncul begitu dalam, namun tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, lantai di bawah Dedi retak, dan dari retakan itu muncul sosok-sosok yang lebih mengerikan lagi. Mereka terlihat seperti manusia, namun tubuh mereka terbalut oleh sisik-sisik hitam yang berkilau, bergerak dengan cepat seperti ular berbisa. Setiap gerakan mereka sangat anggun, namun mengerikan, menciptakan bayangan yang bergerak tanpa henti di sepanjang dinding yang gelap. Dedi merasa seolah tubuhnya akan ditelan oleh mereka, setiap langkah mereka semakin mendekat, semakin menakutkan. Di sini, di dunia kami, kau tak akan merasakan kenyamanan lagi, wanita ular itu berkata dengan nada yang sangat lembut, namun penuh dengan ancaman. Kau akan mengabdi selamanya kepada kami. Sebagai umpan, sebagai pelayan, sebagai pengikut. Kau tak akan pernah merasakan lagi apa itu kedamaian, karena kedamaian tak ada di dunia ini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-katanya semakin tajam, seolah mengiris setiap bagian dari jiwa Dedi. Sosok-sosok ular itu mulai melingkari tubuh Dedi, tubuh mereka yang besar bergerak seperti arus yang tak bisa dihentikan. Dedi merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap sentuhan mereka seolah menghisap jiwa dan tubuhnya, meninggalkannya kosong. Semua kenangan buruk, semua dosa yang ia buat, berputar-putar di kepalanya. Kini, ia sadar, semua yang ia peroleh hanyalah ilusi belaka. Semua harta, semua kekayaan, semua kekuasaan yang ia terima adalah bayaran atas jiwanya yang telah terjual. Ini adalah hadiahmu, Dedi,
Wanita ular itu berkata dengan senyum yang semakin lebar. Kau kini menjadi bagian dari kami, tak ada jalan pulang. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Jiwamu bukan milikmu lagi. Semua yang kau lakukan, semua yang kau inginkan, kini hanya akan menjadi kenangan yang tertinggal dalam kegelapan ini. Senyum itu semakin mengerikan, menampilkan gigi-gigi tajam yang seperti siap mencabik-cabik siapa saja yang berada di hadapannya. Dedi merasa tubuhnya semakin lemah, tak ada yang bisa dilakukannya. Ular-ular itu mengitari dirinya, merayap di atas tubuhnya, membuat setiap bagian dari tubuhnya terasa panas. Semuanya semakin gelap, dan suara desisan ular itu semakin keras, seakan menghapus semua yang ada di dalam dirinya. Ia tak lagi bisa merasakan apapun, hanya ada kegelapan, hanya ada bayangan yang terus mengejarnya. Dan pada akhirnya, Dedi menyadari satu hal yang pasti, tak ada yang bisa membebaskannya. Ia telah terperangkap, selamanya, dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang dipenuhi oleh kekuatan yang jauh melampaui segala sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Dunia para siluman ular, tempat di mana jiwa-jiwa yang terkutuk berakhir tanpa jalan keluar. Dedi terperangkap dalam kegelapan yang semakin menyesakan. Tubuhnya seperti dibekukan, tak bisa bergerak sedikit pun. Semua usaha untuk berteriak, untuk meminta ampun, sia-sia. Dunia yang ia kenal kini hanyalah bayangan yang terus mengelilinginya, tanpa ada harapan untuk kembali. Di dalam ruang hampa ini, suara desisan ular yang mengerikan seakan menjadi pengingat akan keputusasaan-nya. Setiap detik terasa seperti tahun, setiap nafas yang ia ambil semakin sulit. Ia merasa seperti telah berada di tempat yang jauh dari dunia manusia, entah di mana. Mungkin di alam lain, dunia yang hanya dihuni oleh para siluman ular dan roh-roh gelap yang telah lama terbuang. Semua itu terasa sangat asing baginya, sangat menyeramkan, namun tetap membelenggunya. Ia tidak bisa melarikan diri. Namun tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul cahaya yang sangat redup. Di ujung cahaya itu, Dedi bisa melihat sesuatu bergerak perlahan. Itu adalah seorang pria tua, berpakaian lusuh dengan wajah penuh keriput. Tubuhnya kurus, namun matanya bersinar tajam seperti memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Pria itu berhenti di depan Dedi, seolah memeriksa tubuh dan jiwanya. Kau telah memilih jalan yang salah, anak muda. Suara pria tua itu menggetarkan hati Dedi, meskipun suara itu terdengar sangat tenang. Sekarang, kau akan membayar harga yang sangat mahal. Dedi mencoba untuk berbicara, namun kata-katanya hanya berupa desahan yang keluar dari mulutnya. Ia ingin bertanya, mengapa ia harus berada di tempat ini? Apa yang bisa ia lakukan untuk keluar? Namun suara itu terasa jauh sekali. Seolah pria itu tahu apa yang ada di pikirannya, pria tua itu melanjutkan. Pesugihan yang kau pilih itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Kau hanya memetik manfaat dari hal yang sangat jahat, dan sekarang saatnya untuk menebusnya. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan di sekeliling Dedi, bayangan-bayangan mengerikan mulai muncul kembali. Kali ini, mereka lebih banyak, lebih gelap, bergerak tanpa suara seperti serpihan kegelapan yang merayap. Ular-ular itu kembali, namun kali ini, tubuh mereka lebih besar, lebih mengerikan, seolah tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Dedi merasa tubuhnya semakin terhimpit, tak ada ruang untuk melarikan diri. Di dunia ini, tak ada yang bisa terlepas dari kutukan, pria tua itu berkata dengan nada penuh penyesalan. Kau telah mengikat dirimu pada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan sekarang, kau akan merasakan akibatnya. Tiap pilihan yang kau buat, tiap jiwa yang kau korbankan, tak akan pernah terhapus begitu saja. Pria itu menatap Dedi dengan mata penuh simpati, namun itu tidak membuat Dedi merasa lebih baik. Sebaliknya, perasaan bersalah yang menghantui dirinya semakin besar. Tiba-tiba, tubuh Dedi terasa sangat panas. Seperti ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Ia menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Suasana di sekelilingnya semakin mengerikan, gelap, dan semakin menghimpit. Ular-ular itu melilit tubuhnya dengan sangat erat, seperti ingin menghisap kehidupannya sampai habis. Di setiap lilitan, ia merasakan siksaan yang tiada henti, seolah setiap bagian tubuhnya akan lepas satu persatu. Namun, dalam kegelapan itu, Dedi merasakan sesuatu yang sangat asing, sebuah kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Entah dari mana datangnya, entah itu harapan atau ketakutan yang sudah begitu dalam. Sesuatu yang terasa seperti nafas terakhir sebelum kematian yang datang menjemput. Ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, berusaha melawan, meski tubuhnya terasa lemah. Pria tua itu tersenyum sinis melihat Dedi yang berjuang sekuat tenaga. Kau masih berusaha,
Meskipun sudah terlambat, tak ada yang bisa melawan hukum alam ini. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Pria itu berkata dengan suara yang menggema, mengingatkan Dedi bahwa sudah tak ada jalan keluar. Kau tak akan pernah bisa lari dari kesalahanmu. Dunia ini, dunia yang kau pilih, hanya akan menghancurkanmu. Tiba-tiba, semua bayangan itu mulai menghilang, menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti seluruh tempat itu. Namun Dedi tahu, kegelapan ini bukan hanya tempat, tetapi juga bagian dari dirinya. Kegelapan yang ia ciptakan dengan segala perbuatan buruknya. Dan kali ini, tak ada yang bisa menolongnya. Dunia ini hanya akan terus memeluknya dalam kegelapan abadi, membawanya lebih dalam dan lebih dalam lagi, tanpa ada kesempatan untuk keluar. Dedi akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima takdirnya yang telah tertulis. Ia telah terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa dimengerti, dalam dunia yang penuh dengan roh-roh jahat dan kutukan yang tak berujung. Dan di sana, dalam kehampaan itu, ia harus menjalani sisa hidupnya yang tak terbalaskan, terperangkap dalam dunia yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dedi terjaga, namun matanya tak mampu menahan rasa takut yang menghantui dirinya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap napas yang ia hembuskan, terasa penuh dengan siksaan. Seakan-akan, dunia di sekitarnya memanjang tanpa batas, seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Kegelapan yang menyelubungi dirinya bukanlah kegelapan biasa, namun kegelapan yang hidup, menyentuh, meresap, dan menggerogoti jiwanya. Ketika ia mencoba mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang membawanya ke sini, pikirannya dipenuhi oleh bayangan siluman ular yang mengerikan, sosok yang telah mengikatnya dengan janji pesugihan yang ia terima dengan begitu mudah. Pada saat itu, ia merasa seperti seorang pria yang terjerat dalam jaring laba-laba yang tak terlihat, sulit untuk melihat jalan keluar, namun ia tahu bahwa itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Pahitnya, kini tak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima kenyataan bahwa dirinya telah jatuh ke dalam dunia yang gelap. Lambat laun, bayangan-bayangan gelap itu kembali muncul. Mereka seperti hantu-hantu yang tak bisa dilupakan, menari-nari di sekelilingnya, mengintimidasi dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Mereka bukan hanya makhluk halus biasa, mereka adalah penjaga dari dunia pesugihan, roh-roh yang tak akan pernah melepaskannya begitu saja. Satu persatu, bayangan itu mendekat hingga tubuh Dedi terasa semakin terhimpit, seolah dirinya menjadi bagian dari kegelapan itu. Di tengah kecemasan dan ketakutan yang mencekam, Dedi merasakan suhu di sekelilingnya semakin dingin. Suara desisan ular itu semakin jelas, seperti terdengar dari dalam tubuhnya sendiri. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, menyusup, memakan, dan menelannya perlahan. Setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak, seperti ingin lari dari tubuhnya yang terperangkap. Namun ia tahu, tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, suara seperti bisikan lembut datang dari belakangnya. Kau tidak akan bisa lari, bisik suara itu, penuh dengan ancaman yang menghantui. Dedi berbalik, namun hanya menemukan kegelapan yang semakin mengelilinginya. Tak ada sosok yang tampak, hanya bayangan hitam yang semakin menyatu dengan kegelapan itu. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih menyeramkan. Kau sudah terlalu jauh terjerat dalam pesugihan ini. Tak ada jalan pulang lagi. Tubuh Dedi bergetar hebat, ketakutan menguasainya. Ia merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak, terpecah-pecah oleh energi gelap yang tak bisa ia kendalikan. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Kau sudah terikat dengan kami, Dedi. Kini, kau adalah milik kami. Milik dunia yang tak bisa kau pahami. Tak ada jalan keluar. Seketika, tubuhnya merasa begitu berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Ular-ular itu muncul lagi, berkelindan di sekeliling tubuhnya, merayap dari bawah kakinya hingga ke lehernya. Setiap lilitan itu seperti mendekap lebih erat, menyusupkan rasa sakit yang semakin dalam ke dalam setiap sendi tubuhnya. Ia merasakan sengatan listrik yang memancar dari dalam tubuhnya, yang membuatnya tak mampu bergerak sedikit pun. Setiap detik, tubuhnya terasa semakin lemah. Namun di tengah rasa sakit yang mengerikan, sesuatu yang lebih mengerikan lagi muncul. Dari dalam kegelapan, muncul sebuah mata yang sangat besar, berwarna merah menyala, menatap Dedi dengan penuh kemarahan. Mata itu bukan milik manusia, bukan milik ular biasa. Itu adalah mata siluman ular raksasa yang telah menjadi sumber dari semua pesugihan ini. Dedi bisa merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dari mata itu, seolah seluruh dunia ini berada di bawah kendalinya. Dengan sekuat tenaga, Dedi mencoba untuk berbicara,
mencoba untuk meminta ampun, namun suara itu hanya terkubur dalam tenggorokannya. Tak ada kata-kata yang bisa keluar. Semua yang bisa ia rasakan hanyalah rasa takut yang semakin dalam. Mata itu tetap menatapnya, tak bergerak, seolah menunggu akhir dari perjalanan hidupnya. Dan dalam keheningan itu, Dedi tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu kutukan yang datang. Dunia yang ia pilih kini bukanlah dunia yang bisa ia pahami, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap keputusan yang pernah ia buat. Ketika tubuhnya benar-benar tak mampu bergerak lagi, suara itu kembali terdengar. Kau akan tetap hidup, Dedi, namun kau akan hidup sebagai bagian dari dunia ini, sebagai bagian dari ular, sebagai bagian dari kami. Suara itu bergema di dalam kepalanya, merasuk ke dalam jiwanya, hingga membuatnya merasa hancur sepenuhnya. Kini, tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dedi merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap helai ototnya terasa kaku, tak mampu lagi melawan kehendak yang telah menguasainya. Mata merah itu tetap menatapnya dengan tajam, seakan menilai setiap detik yang berlalu. Suara desisan ular terdengar semakin keras, mengisi seluruh ruang di dalam kepalanya, mengaburkan pikirannya dengan desakan yang mengerikan. Namun, di balik semua itu, ada rasa hampa yang menyelimuti dirinya. Tak ada lagi rasa takut. Hanya kekosongan yang meresap dalam dirinya, merampas segala harapan yang dulu ia miliki. Namun, di saat itulah, sesosok bayangan muncul di depan matanya. Bayangan itu bukan manusia, bukan makhluk yang bisa ia kenali. Hanya sebuah sosok gelap yang tampaknya terbuat dari kegelapan itu sendiri. Entah apa yang terjadi, bayangan itu mendekat dengan langkah yang tidak berbunyi, seolah ia tak terikat pada dunia ini. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Dedi bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyengat, seakan ruh-ruh yang terperangkap dalam bayangan itu siap menelan dirinya. Apa yang kau inginkan dari aku? Dedi akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata, suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun, bayangan itu hanya diam, seolah tidak terpengaruh oleh pertanyaan yang dilemparkan. Matanya yang gelap, yang tidak berbentuk jelas, memandangnya tanpa emosi, tanpa rasa apapun. Kegelapan itu semakin menguasai dirinya, seperti ingin menelan habis seluruh jiwanya. Kemudian, dalam keheningan yang mencekam, Dedi mendengar suara lain. Suara itu datang dari jauh, namun sangat jelas di telinganya. Dia sudah berada di tangan kami, tak ada lagi yang bisa kau lakukan. Suara itu terkesan mengancam, namun lebih seperti sebuah pernyataan yang sudah tidak bisa dibantah. Dedi merasakan tubuhnya semakin lemah. Tangan dan kakinya bagaikan lumpuh, seolah dunia ini mulai menghimpitnya, semakin rapat, semakin tidak bisa ia hindari. Tiba-tiba, bayangan yang mengerikan itu mulai bergerak, menyelimuti Dedi dengan kegelapannya. Seluruh tubuhnya terasa semakin dingin, dan tubuhnya mulai berubah, seiring dengan desisan ular yang semakin keras. Ia bisa merasakan perubahan itu. Tubuhnya mulai melunak, seperti dipenuhi oleh cairan yang tak terduga. Mungkin itu adalah cairan dari dalam tubuh ular, mungkin itu adalah darah yang telah menempel padanya. Namun, yang paling mengerikan adalah suara itu. Suara bisikan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kau tak akan pernah keluar dari sini, Dedi. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada lagi jalan pulang. Kau akan hidup dalam kegelapan ini selamanya. Bisikan itu semakin jelas, semakin menguasai pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa dirinya sudah terjebak dalam dunia yang tak mungkin bisa ia lari. Dedi bisa merasakan seluruh tubuhnya berubah. Setiap gerakan terasa lambat, seolah tubuhnya tidak lagi berfungsi seperti dulu. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia merasa kehilangan pegangan, kehilangan arah. Ia hanya bisa merasakan desiran angin dingin yang semakin menghimpit tubuhnya, seolah ada kekuatan besar yang mengendalikan seluruh tubuhnya. Sesekali, ia mendengar suara-suara halus yang datang dari dalam dirinya, suara yang terdengar seperti bisikan dari makhluk halus yang sudah terperangkap di dalam tubuhnya. Saat itu, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Dedi merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan miliknya. Itu adalah ular. Itu adalah kekuatan siluman ular yang telah merasuk ke dalam tubuhnya. Dedi berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya seakan-akan dikendalikan oleh makhluk yang bukan dirinya. Terima kasih telah memilih kami, Dedi. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh dengan kebanggaan. Kegelapan itu merayap ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan setiap sel tubuhnya,
membuatnya merasa seperti berada dalam sebuah dunia yang asing dan mengerikan. Ia tak bisa lagi membedakan antara dirinya dan ular itu. Dedi akhirnya menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak akan pernah bisa ia mengerti, dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran. Ia bukan lagi Dedi yang dulu, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bagian dari dunia pesugihan ular, bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan.